Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Nuraili dengan sahabat saya Lailatul Qomariah. Kami mahasiswa IAI Al-Aziz, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 7. Kami di sini akan berdiskusi tentang kasih sayang dan nasihat dengan dosen pengampu Muhammad Hasim Fanirin, SPDI MAPD. Selamat menyaksikan. Bagaimana menurut saudari Lailatul tentang kasih sayang? Menurut saya, orang yang berilmu hendaknya memiliki sifat kasih sayang. Saya setuju dengan pendapat saudari, karena sudah diperkuat dalam hadis riwayat Tirmizi, orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang. Sayangilah semua yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Allah akan menyayangi. Siapa yang memutuskannya, maka Allah akan memutuskannya. Berarti kita juga harus menyayangi yang ada di bumi dan maupun yang ada di langit. Seperti itu. Iya. Jadi kita menyayangi yang ada di bumi ini seperti saudara kita, adik kita mungkin, atau tidak orang tua. Dan kita menyayangi yang ada di langit itu seperti nenek kita atau kakek kita yang sudah tidak ada, orang yang sudah tidak ada di dunia ini, dan mendoakannya. Itu diberikan kepada siapa ya? Diberikan atau ditunjukkan kepada siapa? Kasih sayang itu diberikan kepada semua orang, baik orang yang mencari ilmu, guru, ulama, orang tua, dan yang lainnya. Berarti kasih sayang itu ditunjukkan kepada orang yang mencari ilmu, orang tua, saudara, dan ulama, seperti itu. Atau masih ada tambahan yang lain? Karena kita juga harus menyayangi semua orang, ya, seperti saudara kita, mau itu saudara kandung ataupun tidak. Dan tidak cuma hanya saudara saja, tapi untuk umat muslim. Saya juga ingin menambahkan tentang pendapat saudari Alifah yang tadi, masih berkaitan dengan yang tadi. Orang yang berilmu harus memiliki, karena orang yang memiliki ilmu hendaknya memiliki rasa kasih sayang, mau memberi nasihat, serta tidak hasyud, karena sifat hasyud itu tidak ada manfaatnya, malah memberi bahaya untuk diri kita. Syekhul Islam Burhanuddin berkata, banyak ulama yang bahwa putranya guru dapat menjadi alim karena sang guru itu selalu menginginkan muridnya kelak menjadi ahli Al-Quran. Kemudian atas berkah itikat yang bagus, kasih sayang itu putranya menjadi alim. Apa saja manfaat dari kasih sayang menurut saudari Lailatul? Menurut saya manfaat kasih sayang itu, orang yang memiliki rasa kasih sayang kepada umat manusia maupun makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari situlah Allah akan menyayangi kita. Tadi menurut saudari Lailatul, kasih sayang itu kepada semua orang dan makhluk ciptaannya. Bentuk contoh kasih sayang yang seperti apa yang bisa saya lakukan untuk setiap harinya menurut saudari? Kayak kasih sayang itu sayang kepada orang tua, menyayangi anak yatim, ya seperti itu. Terus hewan, kalau untuk makhluk ciptaan Tuhan tuh, hewan tuh jangan disakitin, jangan dipukulin, jangan disiram, seperti itu. Kalau begitu, bagaimana dengan nasihat menurut pendapat saudari? Nasihat menurut saya sangat penting, karena kan kita sebagai calon guru ya. Ada siswa atau murid yang berbuat salah, sebaiknya kita menasehati dengan baik
sebagai guru hendaknya memberi nasihat kepada murid kita gitu. Contoh nasihat seperti apa yang kita tunjukkan kepada murid kita? Contohnya ya menasihati dengan baik, memberitahu apa yang dia lakukan itu tidak baik, mana yang harus dia lakukan, mana yang tidak, seperti itu. Benar sekali. Selain menghadapi murid yang salah dan memiliki rasa dengki, sebaiknya tidak melibatkan dalam permusuhan dengan seseorang, karena akan menyia-nyiakan waktu, juga berakibat membuka aib seseorang. Berusahalah menahan diri dan bersabarlah dalam menghadapi orang-orang yang bersifat dengki. Baik, kalau di dalam Islam permusuhan itu diperbolehkan atau tidak dengan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Permusuhan di dalam Islam sebenarnya tidak ada, karena Allah tidak suka jika hambanya atau umatnya saling bermusuhan, karena itu akan membuat terpecah belahnya persaudaraan antara umat muslim. Berarti Allah itu tidak menyukai permusuhan karena bisa menyebabkan pecah belahnya persaudaraan. Allah juga membenci permusuhan karena sebabnya seperti itu ya. Ya, benar sekali. Nabi Isa putra Maryam pernah berkata, bertahanlah dengan ejekan-ejekan orang yang bodoh. Suatu kali niscaya kamu akan beruntung 10 kali. Maksudnya di sini menjauhi dari perselisihan. Jadi itu perselisihan, mungkin di sini perselisihan itu bisa di antara perselisihan kedua orang ya, kayak persaudaraan, salah paham, selisih gitu. Benar. Kemudian tidak berprasangka buruk, di mana kita harus menjauhi dari berprasangka buruk itu kepada sesama orang atau kepada umat muslim, karena hal itu sumber permusuhan dari terpecah belahnya persaudaraan umat muslim dengan umat lainnya, dan tidak boleh dibalaskan. Jadi itu misal kita dan saya punya prasangka buruk kepada Anda, itu tuh bakal timbal balik tidak sih ke diri saya sendiri seperti. Sebenarnya jika ada seseorang yang berprasangka buruk kepada temannya atau saudaranya, nah dia akan balik kepada dia sendiri. Berarti misal saya punya prasangka buruk ke Anda, berarti prasangka buruk itu akan balik ke diri saya sendiri, seperti itu. Benar sekali. Kemudian Rasulullah bersabda, berprasangka baiklah terhadap mukmin atau umat Islam. Bagaimana menurut saudari Alifah, apa manfaat dari nasihat? Baik, manfaat dari nasihat itu di mana mengajarkan ketentuan, membuat pikiran anak menjadi lebih matang, menumbuhkan tanggung jawab, dan menumbuhkan persaudaraan. Menumbuhkan tanggung jawab di sini di mana orang tersebut buat salah. Langsung. Jadi tuh bertanggung jawab tuh kayak kita mengajarkan ke anak untuk bertanggung jawab. Jadi misalnya anak mempunyai salah, jadi tuh jangan kita nasihatin, jangan kamu pergi dari masalah tersebut sebelum selesai. Jadi kita harus nasihatin, misalnya kita berbuat salah nih sama temen, kita nggak mau minta maaf, kita harus nasihatin, nih kamu punya salah nih kayak gini, nah nanti kamu bilang baik-baik ke anaknya seperti itu, nanti anaknya oh ya udah deh aku minta maaf, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab. Atau bisa jadi misalkan
saya anak ini minjem, misal saya minjem nih ke kamu, minjem pulpen kan, aku pinjem pulpennya, nah terus pulpen kamu dihilangin sama saya, nah saya harus bertanggung jawab, saya harus menggantikan pulpen tersebut, seperti itu. Ya, jadi tidak lari dari masalah Dan harus bertanggung jawab. Apa ada hadis yang menjelaskan tentang nasihat menurut saudari Alifah? Ada hadis dalam Imam Bukhari mengatakan bahwa agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya Rasulullah, pemimpin umat Islam dan sesama umat Islam. Hadis riwayat Tamin Ad-Dari. Dalam nasihat yang sudah saudari Alifah baca, mempunyai kedudukan apa? Nasihat itu sangat penting dalam beragama, karena nasihat merupakan pilar agama. Menurut saudari Lailatul, apakah orang yang diberi nasihat tersebut akan ikhlas menerimanya dan bersabar? Kewajiban kita hanya memberi nasihat ya. Mereka menerima atau tidak itu bukan urusan kita, cuma kita emang mempunyai kewajiban untuk menasihati orang tersebut ketika berbuat salah. Jadi kalau mereka mau mengambil sisi positifnya silakan, tidak diambil silakan, karena kita sudah berbuat baik untuk menasihati dia untuk merubah perilaku dia dari yang salah menjadi yang benar. Kalau sahabat balik lagi sih ke diri dianya sendiri seperti apa. Misalkan kita memberi santunan terhadap anak yatim, apakah itu bisa disebut kasih sayang kita kepada anak yatim? Sebenarnya itu termasuk kasih sayang kepada anak yatim, karena sebenarnya itu termasuk bagian dari kasih sayang, karena sebagian rezeki dari kita itu milik anak yatim tersebut. Nah, kasih sayangnya itu kita telah memberi, seumpama memberi makanan, memberi uang, atau kita juga bisa memberi ilmu kepada dia, kepada anak tersebut. Ya, bentuk kasih sayang ke anak yatim bisa kita dengan memberi uang, makanan, atau pakaian juga bisa, seperti itu. Intinya membantu semampu kita untuk anak yatim. Intinya kita bisa menyayangi anak yatim, tidak hanya untuk memanfaatkan anak yatim untuk menjadikan uang untuk kita. Menurut saudari, apabila orang tua kita salah atau mempunyai kesalahan kepada kita sebagai anaknya, kita hanya berdiam diri saja atau menasehatinya? Kita sebagai anak kepada orang tua, ketika orang tua salah, kita jangan berdiam diri. Sebaiknya kita menasehati dan memberitahu kalau yang dia lakukan itu salah, dengan cara dengan sopan berbicaranya, terus nadanya juga jangan tinggi gitu, dengan baik, sopan. Mungkin dengan seperti itu orang tua kita juga bisa memahami apa maksud kita dan bisa menyadari kesalahannya, seperti itu. Apa semua orang tua bakal menerima nasihat dari anaknya jika orang tua tersebut bersalah? Orang tua salah terus kita nasehatin, ada yang orang tua yang bisa menerima, ada yang tidak. Kalau orang tua tidak bisa menerima nasihat kita bisa meminta tolong ke ustadz
untuk menasehati orang tuanya. Cuma untuk menasehati orang tua itu kalau meminta tolong ke ustadz atau ke orang lain itu jangan di depan umum, harus seperti berdua ataupun mungkin ditemenin sama siapa, jadi bertiga, tidak beramai-ramai, jadi tidak memalukan orang tua gitu. Kalau kita menolong hewan yang sedang kesakitan atau terluka, itu bentuk kasih sayang kita terhadap makhluk hidup atau tidak? Kalau kita tidak sengaja melihat hewan itu terluka, kita mengobatinya, maka itu adalah bentuk kasih sayang, karena hewan tersebut juga sama saja makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kasih sayang menurut Islam, menurut saudari Lailatul bagaimana? Untuk mengungkapkan rasa kasih sayang dalam Islam juga telah diatur dengan mengikuti ajaran setelah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Bentuk kasih sayang ini dibungkus dengan keimanan. Hal ini juga tercermin dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan tidak di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Maka untuk mewujudkan kasih sayang dalam Islam, manusia diajarkan untuk melakukan perbuatan dan dengan cara mengajarkan berkomunikasi antara saudara, sahabat, serta teman, saling terbuka, menjaga kesetiaan, serta mencoba hal-hal positif bersama-sama dan membagi cerita. Apakah kasih sayang terhadap anak memiliki efek positif dan bermanfaat? Ya, sangat memiliki efek. Kasih sayang akan mendatangkan kesenangan dan kegembiraan. Semakin besar kasih sayang orang tua kepada anak, maka kegembiraan anak semakin besar dan menjadikan hati anak semakin peduli dan perhatian ke lingkungan sekitarnya. Kemudian adab dari memberi nasihat didasari dengan ikhlas. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Menasihati nasihat dengan benar sesuai syariat Islam, niat harus ikhlas. Cara memberikan nasihat juga harus benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya, maka amalkan amal kebaikan, jangan mempersekutukan Rabb-nya dengan sesuatu apapun. Al-Quran Surat Al-Kahfi 110. Gunakan kata-kata yang baik dalam menyampaikan nasihat. Hendaknya menggunakan kata-kata baik, yaitu di mana kata-kata yang penuh kelembutan dan hikmah, seperti bagaimana Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam ketika menasehati kepada Fir'aun. Allah berfirman, hendaklah kalian berdua ucapkan perkataan yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia akan ingat atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Toha. Tabayun hendaknya ketika memberi nasihat kepada orang lain
tidak bertopang pada kabar yang tidak jelas atau simpang siur. Karena kabar yang tidak jelas atau simpang siur bukanlah ilmu dan bukanlah informasi sama sekali. Orang yang menyampaikan disebut orang yang melakukan kebodohan. Jangan seuzon atau berburuk sangka. Hendaknya nasihat yang diberikan kepada orang lain bukan didasari oleh prasangka buruk. Kemudian juga jangan memaksa nasihat agar diterima. Maka yang benar sampaikan nasihat jika diterima. Itu yang diharapkan. Jika tidak diterima, maka tidak mengapa. Balik lagi yang kata pas tadi, kan tadi saya juga sampaikan kalau nasihat itu jangan di tempat umum. Di sini saya jelaskan aja. Tidak menasihati di depan umum, hendaknya memberi nasihat di depan orang, memberikan nasihat kepada orang, tidak di hadapan orang banyak. Karena orang yang dinasihati akan tersinggung dan merasa dipermalukan di depan orang-orang, sehingga tujuan dari nasihat akan menjadi jauh tercapai. Oleh karena itu, adab dalam memberi nasihat ini seharusnya diamalkan agar tujuan dari nasihat tercapai. Al-Hafiz Ibnu Rajab berkata, apabila para salaf hendak memberi nasihat kepada seseorang, maka mereka menasihati secara rahasia. Barang siapa yang menasihati saudara berdua saja, maka itulah nasihat. Saya juga ingin menambahkan kalau nasihat itu kita jangan melakukan tahrisi, di mana tahrisi adalah sikap memancing pertengkaran atau provokasi. Tahrisi juga disebut sebagai bagian dari kalimah atau bisa dibilang sebagai adu domba, di mana adu domba tersebut termasuk ke dalam dosa besar, karena Allah tidak suka jika umatnya saling mengadu domba, dan itu sangat perbuatan yang tidak baik, maka harus dinasehati. Kemudian karena itu nasihat seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang baik dan tidak berupa provokasi yang memancing dalam permusuhan sesama umat muslim. Di sini Saudari Lailatul ingin memberikan kesimpulan dari hasil diskusi tadi. Kesimpulan kasih sayang itu tidak hanya untuk manusia saja, bisa diberikan kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyayangi umat manusia seperti umat muslim ataupun makhluk ciptaan Tuhan, Allah juga akan menyayangi kita. Terus ketika kita memusuhi orang lain atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga akan memusuhi diri kita. Itu kalau nasihat itu bisa ditujukan kepada siapapun. Kita bisa memberi nasihat kepada orang tua, adik atau murid kita dengan cara baik dan sopan, tidak dengan nada tinggi, harus menggunakan nada rendah. Kita juga jangan berprasangka buruk terhadap orang, karena ketika kita berprasangka buruk kepada orang lain, bakal balik lagi kepada diri kita sendiri. Seperti itu. Apakah ada yang mau ditambahkan? Saudari Alifan. Jadi pada dasarnya di sini kasih sayang itu jangan ada permusuhan antara umat muslim atau umat manusia yang lain, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai
yang adanya permusuhan atau kedengkian serta pertikaian yang dialami oleh hambanya. Semoga bermanfaat diskusi dari kami. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau kurang berkenan ataupun kurang baik. Sekian diskusi dari kami seputar pendidikan. Jika ada kritik dan saran, silakan ditulis kolom komentar. Hada wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahi rabbil alamin.